Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White Adventure in Unova. Satoshi dan kawan-kawan mampir ke pulau untuk mencari harta karun, serta bertemu dengan shiny Pokemon. Ketika Pansy sedang menatap Front Island, Satoshi dan kawan-kawan menghampirinya untuk menanyakan ada apakah di pulau tersebut. Pansy lalu menunjukkan sebuah kode rahasia harta karun yang membuat Satoshi dan kawan-kawan terkejut. Pansy menjelaskan kode rahasia itu asli karena pernah mengunjungi museum bajak laut dan melihat replika kapal itu yang memiliki banyak harta karun. Ia menambahkan bahwa kapten bajak laut memiliki banyak Pokemon dan bajak laut itu menyembunyikan harta karunnya di salah satu Decolora Island. Pansy tidak tinggal diam ketika ada harta karun yang berhubungan dengan Pokemon. Ia pun menelitinya dan menemukan peta harta karun dari kode yang ditinggalkan bajak laut. Peta itu mengarah ke sebuah pulau terpencil dekat Front Island yang akan mereka singgahi. Satoshi dan kawan-kawan pun memutuskan untuk ikut berburu harta karun. Tim Rocket menguping pembicaraan mereka dan memutuskan untuk menemukan harta karun itu juga, sambil merencanakan sesuatu untuk menangkap Pikachu. Tim Rocket membayangkan apa jadinya kalau mereka punya harta yang melimpah ruah. Setelah turun dari kapal, Satoshi dan kawan-kawan menuju pulau terpencil dengan motorboat. Pansy mulai merekam video perjalanan dan mencari jalan masuk ke pulau tersebut. Iris menunjuk ke sebuah lorong, menyatakan dari situ mungkin mereka bisa masuk ke dalam. Namun saat mereka sampai di depan lorong, tiba-tiba muncul pusaran air dan perahu tersedot. Setelah melewati pusaran air, semuanya sangat bersyukur karena mereka masih bisa selamat. Pansy menyebutkan adanya pusaran air itu seakan-akan untuk menghalangi penyusup masuk ke pulau ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke dalam lorong yang terlihat seperti labirin. Tiba-tiba teriakan Honchkrow menakuti Helioptile. Honchkrow itu seperti sedang mengawasi mereka. Tapi Dan mencoba berpikiran positif, pasti Pokemon itu hanya penasaran dengan mereka. Sementara itu, tim Rocket terus mengikuti dengan menggunakan kapal selam. Singkat cerita, mereka pun berhasil keluar dari lorong. Pansy menyatakan tempat ini sama persis seperti yang ada di peta. Satoshi menunjuk ke arah kapal bajak laut yang ada di tepi. Mereka pun menepi untuk melihat lebih dekat. Saat Pikachu memukul bagian samping kapal, kapal yang sudah rapuh itu pun terbuka, dan mereka langsung masuk ke dalamnya. Tim Rocket ingin menyusul, namun pusaran air mendorong mereka hingga mengenai kapal. Satoshi dan kawan-kawan melarikan diri dari kapal yang berguncang tepat pada waktunya. Kapal tersedot ke dalam air bersamaan dengan kapal selam tim Rocket. Satoshi sangat kecewa, mengira mereka telah kehilangan kesempatan untuk menemukan harta karun. Tapi di dekat situ ada pintu, yang mungkin merupakan jalan masuk menuju harta karun. Mereka harus memecahkan teka-tekinya terlebih dulu kalau ingin membuka pintu tersebut. Satoshi meletakkan tangannya. Seketika batu itu berpindah posisi dan menyimpulkan ini seperti sebuah puzzle, di mana mereka harus mencocokkan pola yang ada di pintu sama seperti yang ada di peta. Dengan puzzle yang berhasil dipecahkan, pintu itu pun terbuka ya guys ya. Mereka pun masuk ke dalamnya. Dan ketika sampai di luar, Mismagius yang menjaga tempat itu langsung menyerang mereka. Satoshi dan Iris menggunakan Snippy dan Dragonite untuk bertarung. Berkat itu, mereka jadi punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka melihat Nidoking sedang mengejar Eevee, yang mana Pikachu bergerak untuk melindunginya. Setelah kepergian Nidoking, Satoshi dan kawan-kawan memberi Eevee makan. Sehabis itu, Pikachu dan kawan-kawan mengajak mereka bermain-main. Di sisi lain, tim Rocket yang baru saja masuk ke dalam, bertarung melawan Mismagius agar bisa lewat. Pansy menyatakan tujuan mereka ada di puncak gunung. Dan karena Eevee juga mau ikut, mereka pun membawa Pokemon itu juga. Di tengah perjalanan, lagi-lagi mereka diserang. Pignet dan Exo berhasil mengalahkan Shiftry. Namun Shiftry kembali dengan membawa teman-temannya. Tim Rocket menyaksikan pertempuran dari tebing, memutuskan untuk menyelinap tapi malah membuat marah Nidoking. Untungnya mereka bisa melumpuhkan Pokemon itu. Satoshi dan kawan-kawan yang berhasil kabur mulai menyadari bahwa Pokemon-Pokemon yang mereka temui sebelumnya adalah Pokemon bajak laut. Tempat ini pasti adalah markas rahasia bajak laut itu.
Sebelum melanjutkan perjalanan lagi, sebaiknya mereka beristirahat sebentar. Tim Rocket mencapai puncak gunung setelah berhasil mengalahkan Nidoking dan menemukan banyak patung di sana. Saat mereka berdebat di manakah harta karun itu berada, Ninetales mengusir mereka kembali ke langit-langit. Setibanya di puncak, Satoshi dan kawan-kawan menyadari patung-patung ini adalah Pokemon bajak laut. Pansy yakin sepertinya patung-patung ini menyimpan rahasia. Namun percakapan mereka dipotong oleh Ninetales yang menyerang dengan flamethrower. Satoshi dan kawan-kawan ingat itu adalah Pokemon bajak laut yang kini telah berevolusi. Satoshi memanggil Charizard untuk menghadapi Ninetales. Akan tetapi Ninetales menghitnya dengan Hidden Power. Charizard melakukan serangan balasan, sedangkan Ninetales mengatasinya dengan Double Team. Charizard mampu menghindari serangan berikutnya dan melancarkan combo Slash dan Dragon Tail untuk mengalahkan Ninetales. Mereka pun mulai melakukan pencarian harta karun. Saat para Pokemon menemukan parit yang tersembunyi, Satoshi merintahkan Oshawott untuk membersihkan parit itu. Air mengalir melalui parit dan akhirnya mengenai batu tanpa patung. Dan dari situ patung Ninetales muncul. Selain itu ada lagi pintu masuk di balik patung itu. Saat mereka baru mau masuk ke dalamnya, Tim Rocket muncul mengganggu mereka. Mereka mengeluarkan Woobat dan Yamax, yang sayangnya masih kelelahan akibat pertarungan sebelumnya. Pikachu menggunakan Thunderbolt yang menerbangkan Tim Rocket ke langit-langit. Sesampainya di dalam, mereka menemukan peti harta karun yang isinya adalah stone yang digunakan untuk evolusi Pokemon. Eevee menggunakan stone tersebut untuk berevolusi menjadi berbagai macam bentuk. Pansy yang menyadari betapa pentingnya pulau ini memutuskan untuk menghapus semua rekamannya sebagai tanda penghormatan bagi Pokemon yang tinggal di sini. Setibanya di luar, mereka sudah ditunggu-tunggu oleh para Pokemon. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tahu Pokemon ini hanya ingin melindungi rumah mereka. Satoshi dan kawan-kawan meminta maaf dan meyakinkan bahwa mereka tidak akan memberitahukan kepada siapapun tentang pulau terpencil ini. Satoshi dan kawan-kawan pun meninggalkan pulau untuk melanjutkan perjalanan mereka lagi. Satoshi dan kawan-kawan melihat pulau berikutnya yang dikonfirmasi oleh Parker itu adalah Cape Island, dinamakan sesuai dengan gua besar yang ada di pulau itu. Tidak hanya itu, di sana juga ada berbagai macam Pokemon. Rencananya Pansy akan mengumpulkan data Pokemon-Pokemon itu. Maka Satoshi dan kawan-kawan sudah memutuskan mereka ingin ikut juga. Ketika baru turun dari kapal, Pansy lupa membawa peralatannya. Ia pun pergi untuk mengambilnya sebentar, meninggalkan mereka yang tidak tahu jalan menuju gua. Satoshi melihat seorang wanita yang sedang mencari Pokemonnya. Ia menghampiri wanita itu yang mana mereka berdua ternyata sudah saling mengenal. Ibuki berhutang budi kepada Satoshi yang telah membantunya menghentikan Dragonite yang mengamuk. Satoshi lalu memperkenalkan Ibuki yang merupakan gym leader Blackthorn City kepada teman-temannya. Ibuki menyapa EXO yang dirawat sangat baik oleh Iris. Iris tahu gym Blackthorn City adalah gym tipe Dragon karena sempat mempelajarinya di Opelucid Academy. Kalau begitu, Iris pasti mengenal Saga, kata Ibuki, yang belum pernah ditemuinya tapi ingin pergi ke sana setelah menyelesaikan urusannya di pulau ini. Ibuki mengungkapkan alasannya datang ke Cape Island adalah untuk menangkap Drutigon yang warnanya berbeda. Tapi saat menuju gua, tiba-tiba Dragonite terbang meninggalkannya dan belum kembali sampai sekarang. Akhirnya Satoshi dan Iris mengeluarkan Charizard dan Dragonite untuk membantu Ibuki mencari Pokemonnya yang menghilang. Sementara itu, tim Rocket yang telah mendengar percakapan tersebut berencana untuk menangkap Drutigon. Dragonite terbang melintasi langit dan menemukan Dragonite Ibuki sedang tertidur di ladang bunga. Dragonite turun ke bawah dan menyuruhnya untuk kembali ke trainernya. Akan tetapi Dragonite Ibuki menyerangnya karena telah menginjak bunga. Charizard yang menyaksikan hal ini segera memberitahukannya kepada yang lainnya. Satoshi dan kawan-kawan menemukan Dragonite sedang bertarung. Satoshi merintahkan Charizard untuk menghentikan mereka, tapi Dragonite malah mendorongnya dan khawatir nantinya Charizard juga akan terlibat dalam pertarungan. Kemudian Iris dan Ibuki menyuruh Dragonite-nya untuk berhenti. Setelah memperhatikan beberapa bunga yang hancur, Ibuki jadi tahu mengapa mereka bertengkar, mengungkapkan bahwa Dragonite-nya sangat menyukai bunga
karena Dragonet Iris menginjak dan menghancurkannya. Pasti membuatnya sangat marah. Satoshi ingat Dragonet itu mengamuk juga dikarenakan ladang bunga, dan mengkonfirmasi bahwa Dragonet itu lawan jenis. Dragonet Iris yang jantan, sementara Dragonet Ibuki yang betina, menggunakan keahlian penikmat filmnya, dan menyimpulkan bahwa Dragonet tersebut pada akhirnya akan jatuh cinta. Namun kesimpulannya diabaikan oleh Iris dan Ibuki. Singkat cerita, mereka melanjutkan pencarian Drudikon, di mana pintu masuk gua terletak jauh di dalam hutan. Tiba-tiba mereka dikejutkan Pokemon yang melarikan diri dari dalam hutan. Mereka menyadari pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam sana. Ternyata penyebabnya adalah tim Rocket. Mereka memasang gelombang suara yang menyebabkan para Pokemon tidak nyaman dan kabur dari dalam gua. Setelah menutup salah satu dari dua pintu keluar, Drudikon tidak punya pilihan selain keluar dari pintu masuk yang mereka tunggu. Satoshi dan kawan-kawan tiba di pintu yang ditutup tim Rocket. Iris dan Ibuki merintahkan Dragonite untuk mendobrak pintu itu. Tapi yang ada, Dragonite malah bertengkar lagi. Satoshi mengeluarkan Charizard juga untuk membantu. Dragonite mendorongnya sehingga Satoshi pun memasukkannya lagi ke Pokéball. Dragonite berhasil membuka pintu, dan dari dalamnya muncul gelombang suara yang menyebabkan para Pokemon kesakitan. Ibuki mengatakan gelombang suara itu hanya bisa didengar oleh Pokemon saja. Mereka harus segera menghentikan gelombang suara itu. Jadi Dragonite dimasukkan dulu ke Pokéball, sementara Exo bersembunyi di balik rambut, serta Pikachu yang memakai topi untuk melindungi telinganya. Sesampainya di dalam gua, mereka mulai ragu bahwa mungkin Drudikon juga sudah tidak ada di tempat ini. Mereka menemukan bekas cakaran Drudikon di bebatuan, yang artinya mereka sekarang ada di wilayahnya. Iris yang mempunyai mimpi untuk menjadi Dragon Master tentu sangat menguasai hal ini. Namun ketika disuruh menjadi gym leader, Iris menolaknya. Iris menceritakan sebenarnya pada awalnya ia tidak menyukai Pokemon Dragon karena penampilannya yang menyeramkan. Sampai kemudian saat turun hujan, Iris berteduh di dalam gua yang ada Drudikon di dalamnya. Iris lari keluar karena ketakutan, tapi kembali ketika mendengar tangisan Drudikon. Mengira Pokemon itu pasti terluka. Namun saat Iris mendekatinya, Drudikon menyerangnya dengan flamethrower. Iris lalu merawat Drudikon yang terluka, hingga akhirnya Pokemon itu percaya kepadanya. Pada saat terdesak pun Drudikon datang menolongnya. Semenjak itu, Iris jadi menyukai semua Pokemon Dragon. Ibuki mematikan mesin gelombang suara, sehingga tim Rocket memutuskan untuk masuk guna menyelidiki penyebabnya. Seketika Shiny Drudikon muncul dari dalam gua. Tim Rocket mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk mengeroyok Drudikon. Satoshi dan kawan-kawan menemukan tim Rocket sedang menyerang Pokemon itu. Ibuki memperingatkan mereka untuk jangan melakukannya. Drudikon yang kehabisan kesabaran balik menyerang hingga tim Rocket terbang ke langit-langit. Sekarang mereka hanya perlu menenangkan Drudikon yang mengamuk. Ibuki meminta teman-temannya untuk menyerahkan hal ini kepadanya. Walaupun usahanya belum membuahkan hasil, ia tetap tidak menyerah. Sampai kemudian Drudikon pun bisa ditenangkan. Para Pokemon kembali ke rumahnya, dan Ibuki menyuruh Drudikon untuk pulang juga. Tapi Drudikon menyatakan keinginannya untuk ikut bersama Ibuki, sehingga Ibuki pun langsung menangkapnya. Di pelabuhan, Ibuki menunjukkan Shiny Drudikon kepada Pansy yang belum sempat melihatnya. Ibuki mengatakan akan mampir dulu ke Dragon Village sebelum menemui Saga. Sebagai sesama trainer tipe Dragon, Iris dan Ibuki berjanji mereka akan bertarung semisal bertemu lagi. Satoshi dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan ke pulau berikutnya.